Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang power, politik, dan etika. Nah, jadi dalam dunia politik itu pasti ada yang namanya tim mendukung dan juga tim yang mengkritik gitu, atau mendukung dan mengkritik. Jadi uh, dalam dalam suatu mengambil keputusan atau kebijakan itu pasti kita harus melihat dari sudut pandang yang kritis. Bukan maksud untuk menjatuhkan atau menggagalkan kebijakan itu gitu. Tapi kita ingin mendapatkan kebijakan atau keputusan yang lebih baik. Nah, gunanya orang yang mengkritik itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau politik atau kelompok, itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena orang yang mengkritik suatu kebijakan ini pasti dia akan lebih bisa membangun ke depannya gitu, untuk lebih maju ke depannya dan juga membangun kebijakan itu gitu. Jadi orang yang mengkritik ini juga sangat diperlukan. Nah, jadi dalam dunia politik itu antara tim mendukung dan mengkritik itu sudah biasa, sudah hal yang wajar dalam dunia politik. Nah, secara umum power politik dalam pemerintah itu menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah atau upaya-upaya pemerintah untuk menjaga dan mengelola mengelola negaranya. Apa saja sih yang harus dijaga dan dikelola sama negara itu, sama pemerintah itu? Nah, contohnya itu alam, lingkungan hidupnya, dan juga kesejahteraan masyarakatnya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang etika. Etika di sini itu udah sering kita kenal dengan sebutan akhlak, adab. Nah, jadi orang yang beretika itu, orang yang berakhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu tapi akhlaknya kurang. Jadi orang yang ilmunya tinggi dan akhlaknya kurang baik itu kurang disegani oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya akhlak dia tinggi tapi ilmu dia kurang, itu lebih disegani di masyarakat. Nah, jadi apalagi kalau misalnya akhlak dia tinggi dan ilmu dia tinggi, itu lebih disegani di masyarakat sendiri. Jadi derajat orang yang mempunyai mempunyai akhlak atau etika itu lebih tinggi daripada orang yang mempunyai ilmu gitu. Hanya mempunyai ilmu maksudnya. Nah, jadi bagaimana cara mengelolanya? Jadi etika dan ilmu ini digunakan untuk mengelola sumber daya. Jadi bagaimana cara mengelolanya? Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya akhlak, etika, dan ilmu ini itu digunakan untuk mengelola sumber daya. Sumber dayanya itu apa saja? Ada sumber daya manusia, sumber daya modal, dan ada juga sumber daya alam. Nah, ketiga sumber daya ini itu harus yang mengelolanya itu harus mempunyai etika dan ilmu untuk mengelola sumber daya ini. Apa saja sih yang bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama itu kita harus mempunyai sikap hormat. Artinya itu kita setelah menggunakan sumber daya alam tadi, setelah menggunakannya, jangan kita tinggalkan langsung, kita harus memperbaikinya, kita harus mungkin menggantikannya gitu. Nah,
Yang kedua itu sikap jujur. Jadi setelah kita menggantikannya, kita harus betul-betul menggantikannya, bukan hanya di laporan saja kita gantikan, tapi juga di dunia nyata kita harus gantikan. Itulah sikap jujur kita. Nah, yang ketiga itu ada sikap kita sebagai sikap yang adil. Dan yang keempat itu ada sikap bertanggung jawab. Jadi sikap bertanggung jawab ini kita harus bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang tadi kita ambil. Dan kita harus memikirkan sumber daya alam yang bakal kita pakai di masa depan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi kita juga harus memikirkannya untuk generasi yang akan datang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.